Makanya disebut Kangjeng Eyang Prakasa karena kegagahannya yang tiada tanding, sakti mandraguna gitu. Beliau pergi meninggalkan Prabu Gusan Ulun, yang dituju adalah puncak gunung ini. Nah, bermunajat, nah kita memvideokan batu dakon ini nih sob. Batu ciri apabila kalian berjarah di sini berhasil, hajatnya berhasil, angkat nih, batu angkat keramat. Apabila terangkat maka berhasil. Nah, ini ada ibu-ibu ya. Kita coba. Ini ibu ini mengangkat batunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di area Gunung Rengganis atau Karuhun Dayeuh Luhur. Kita akan berjarah di tempat ini ya sahabat. Namun sebelum kita berjarah ke Kangjeng Karuhun yang berada di Dayeuh Luhur ini, yaitu Kangjeng Prabu Gusan Ulun, Kangjeng Ibu Harisbaya, yang dimana kadang-kadang beliau menampakkan diri seorang Dewi Rengganis. Kita berada di lokasi ini, namun kita akan sebelum berjalan bersalam dulu ya kepada ahli kubur kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya rijulul ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahil muqaddas. Ya nukoba ya nujabat, ya rukoba ya budala, ya autadal aram, ya autadun arba, ya imaman ya kutub ya fardu ya umana, agitsuni wazuruni bin nazratin warhamuni wa hasilu maradi wa maksudi fi hadal maqam. Assalamualaikum ya ahli diyarihi minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ana insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Assalamu alayka ya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kulul amalin shalihah wa li kulli biniyatin ibadatin mardatillah fi barakati umul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat, setelahnya kita mengucapkan salam kepada Rijalul Ghaib, sebaiknya jangan kita mengobrol hal-hal lain kecuali bertasbih, banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan banyak-banyaklah bersolawat. Karena di area ini selain daripada Karuhun yang kita tahu yaitu Kangjeng Prabu Gusan Ulun beserta permaisurinya, ini banyak juga karuhun-karuhun yang lain sob. Andai saja sobat diberikan keistimewaan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hal gaib, banyak sekali, bukan hanya beliau yang ada. Ini daripada putra-putri daripada yang lain. Karena malam ini adalah malam Jumat Kliwon,
banyak orang berjarah di sana. Mari kita baca sholawat dan kalimat-kalimat thayyibah saja ya sob. Walaupun bacaan atau sholawat daripada kalimat thayyibahnya di dalam hati ya sob. Ini adalah makom Kangjeng Ibu Ratu Harisbaya ya sob. Inilah sekarang sudah bagus. Kita lanjutkan ya sob. Tadinya kita akan berjarah dulu, namun setelahnya dilihat banyak pejarah lain, ya sudah kita menuju area makam Kangjeng Prabu Gusan Ulun ya sob. Seperti inilah suasananya, hening. Walaupun malam Jumat Kliwon, tapi untuk saat ini sepertinya sepi ya, tidak sebanyak yang dulu. Nah di sana itu untuk buang air kecil ya sob, kamar kecil ya. Nah seperti ini ya di sana yang ada lampu itu. Oh ya sob, apabila sobat ada rezeki, sisihkanlah di kotak amal ini untuk perawatan tentu gunanya ya. Dan kita seharusnya juga tidak harus dipaksa untuk memberikan jariah atau sedekahnya kepada area makom ini, karena memang untuk perawatannya. Nah ini adalah area makam Kangjeng Prabu Gusan Ulun atau Pasanggerahan atau Cungkup ya namanya. Subhanallah, ini kita disambut dengan, apabila sobat bisa melihat itu ada beberapa binatang yang tidak bisa dimengerti bentuknya itu, tapi sudahlah, biarkan mereka. Nah ini kita masuk ke area Kangjeng Prabu Gusan Ulun dan yang lainnya. Assalamualaikum ya rijal goib. Assalamualaikum ya ayuhal abahil muqaddas. Ya sahabat, inilah area di dalam makam Kangjeng Prabu Gusan Ulun dan lainnya. Ya ini kuburan-kuburan juga nih sob kecil. Nah di sana ada banyak jamaah ternyata yang mencari wangsit mungkin, atau bermujasme di atau lain sebagainya lah untuk berdoa tentunya. Nah inilah areanya Kangjeng Prabu Gusan Ulun, yaitu Prabu Kerajaan Sumedang Larang ya sob.
Alhamdulillahirrabbilalamin sob. Setelahnya kita berjarah di Kangjeng Eyang Prabu Gusan Ulun. Oh ya, Prabu Gusan Ulun itu adalah Pangeran Kusumadinata II ya sob. Kusumadinata II yang terkenal sebagai Prabu Gusan Ulun. Dalam dinasti Sumedang adalah putra Pangeran Kusumadinata I, yaitu Kangjeng Pangeran Santri sob. Selain dianggap sebagai raja daerah atau mandala kerajaan Sumedang Larang, juga mendapat gelar jabatan Nalendra dari kerajaan Pakuan Pajajaran, yaitu Pangeran Angkawijaya. Nah, yang bergelar Prabu Gusan Ulun. Jadi Prabu Gusan Ulun itu gelar ya sob. Oh ya, nanti kita akan berjarah atau bermunajat di tempat napak tilas Kangjeng Eyang Jaya Prakasa. Mari kita ke sana ya sob. Alhamdulillahirrabbilalamin sob. Kita sudah nyampe di gerbang patilasan Kangjeng Eyang Jaya Prakasa. Nah ini areanya nih sob. Jadi gerbangnya itu sekarang sudah robah ya atasnya. Nih untuk peristirahatan, ini adalah tanda-tanda yang mesti diperhatikan ya sob. Makam Mbah Jaya Prakasa. Kita lanjut ke atas ya sob. Nah, bagaimanapun kita tetap salamnya tadi sudah kita lakukan. Salam kepada yang gaibnya. Ini adalah gerbang ya sob. Alhamdulillah tuh banyak ikhwan yang mau berziarah ke makam atau ke tempat patilasan Kangjeng Eyang Jaya Prakasa. Ini gerbang nih sob, atasnya tidak ada. Apakah sudah runtuh atau kena angin gitu ya. Nah kita lanjut ya. Lanjut dalam suasana ya, malam Jumat Kliwon. Nah ini adalah areanya sob. Area di mana Kangjeng Eyang Jaya Prakasa bermujasmedi tapa brata di puncak sana. Nah ini adalah salah satu makam juga sob, tapi entahlah makam siapa. Nah ini adalah tempat di mana tempat ini adalah batas. Batas apa? Batas apabila sahabat untuk berjarak ke sini memakai batik. Jadi batik, kalau sahabat memakai batik ini sampai ke tempat ini wajib dibuka loh sob. Itu mitosnya atau gimana. Nah ini tempatnya nih, tapak lacak makam Kalang Sunda tuh. Jadi tapak lacak rekam Kalang Sunda. Nah ini di sini ada tulisan ya kan. Jadi di sini tidak boleh lagi memakai batik. Batas batik di sini ya sob. Wallahu alam apakah akan yang terjadi apabila sobat memaksakan diri berjarah atau bermunajat di atas dengan memakai batik melewati area ini. Kita lanjut ke atas ya sob. Oh ya, sepengetahuan AA, Kangjeng Eyang Jaya Prakasa ini dia bermujasmedi tapa brata di sini di puncak ini. Tapi beliau almarhum Kangjeng Eyang Jaya Prakasa ini tidak dimakamkan di sini sob. Karena para kesepuhan dulu mencari Kangjeng Eyang Jaya Prakasa itu ternyata sudah tidak ada. Yang ada hanya ciri, yaitu berbentuk atau berupa batu panjang seperti tiang. Nah nanti kita akan lihat seperti apa batunya ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sob, walaupun capek, kita sudah berada di puncak patilasan Kangjeng Eyang Jaya Prakasa atau Kangjeng Eyang Jaya Prakosa. Sudah banyak ya ikhwan kita yang sudah ada di sini untuk bermunajat dan mujasmedih, dan bahkan ada yang menginap sepertinya. Nah, ini adalah papan nama penjelasan ya sob. Kita sedang berada di gerbang Kangjeng Eyang Jaya Prakosa. Nah, di sana itu ada namanya batu apung atau tongkat apung ya sob. Dan kita nanti akan lihat batu dakon namanya itu untuk apa ya, ciri apabila kita berhasil berdoa di sini. Nah, itulah yang di pagar sana itu adalah tempat patilasan Kangjeng Eyang Jaya Prakosa atau tongkat apung. Jadi Kangjeng Eyang Jaya Prakosa ini di sini nih sob, moksanya. Muncul bahasa Sundanya teh ngahyang, mungkin disebut parahyangan ya. Nah, kita lihat dulu sekelilingnya sambil bercerita. Jadi situs ini situs ya sob, disebutnya situs Eyang Jaya Prakasa itu, atau biasa disebut oleh para pejarah Kangjeng Mbah Sayang Hau begitu, yang dikenal Patih Agung Kerajaan Sumedang Larang, di mana sebelumnya beliau moksa di sini juga Patih Pajajaran, dikenal sebagai manusia gagah prakasa. Makanya disebut Kangjeng Eyang Prakasa karena kegagahannya yang tiada tanding, sakti mandraguna gitu. Beliau pergi meninggalkan Prabu Gusan Ulun, yang dituju adalah puncak gunung ini, namanya puncak Gunung Rangganis. Ya, seperti inilah sob, nanti kita bermunajat ya di sini. Mudah-mudahan dengan bermunajat di sini kita akan mendapatkan wangsit, mendapatkan petunjuk, mendapatkan apa ini sob. Sekalian kameranya melihat di dalam ini adalah tongkat apung, itu batu ya sob, bukan kayu gitu. Batu dimana oleh para juru kunci itu dipakai kain mori atau kain kafan boeh bahasa Sundanya. Kenapa? Karena hanya untuk ciri gitu. Apabila dibiarkan seperti batu biasa, sepertinya kurang bermagik ya, atau bermedis gitu ya. Nah, inilah Kangjeng Eyang Jaya Prakosa moksa di sini sob. Mujasmedi tapa berata di lokasi ini, kemudian moksa alias menghilang ya dari sini sob, entah kemana. Baik, kita berjarah dulu ya, berdoa dulu. Setelah kita bermunajat, nah kita memvideokan batu dakon ini nih sob, batu ciri apabila kalian berjarah di sini berhasil, hajatnya berhasil, angkat nih, batu angkat keramat. Apabila terangkat maka berhasil. Nah, ini ada ibu-ibu ya, kita coba. Ini ibu ini mengangkat batunya. Berat ya bu, berat. Sok bismillah supaya ringan. Batu ulang-ulang kan. Siap. Allah. Berat ya bu. Itu teh. Sok ibu. Berdoa supaya ringan. Subhanallah. Berat bu, ringan sok atuh. Masya Allah. Ini
Abi mah tadi pasaknya kan. Oh, bisa ya angkat ibu. Terus kilo kali terus. Sehingga kiwan itu anak ya. Sok Dewi, Masya Allah. Subhanallah. Allah karim kakak. Oh, Abi mah angkat tadi ya. angkat. Ibu upami angkat kumaha gitu. Kumaha. Tanagena aku Karena dia nanti abi mah Oh, tapi ibaknya kan lebih kali itu pertama. capeknya. Angkat. Cobi ibu sekali angkat ku ibu ya. Manawi ka ijabah. Sok. Abinya Ya. kata nasi anu agi ageuna si abi. Subhanallah. Laksana teh angkat. Amin. Mangga. Ini sahabat. Ringan nih Masya Allah. Bagi ibu-ibu kalau segitu udah cukup. Itu biasanya terijabah ya Bu ya. Amin. Nah, tapi jangan punya patokan ke sini ya Bu. Amin. Ini hanya sekedar ciri katanya. Tapi jangan sekali jadi bagi patokan. Karena khawatir dengan berpatokan ke ini ibu nanti salah satu. Da ibadah kan ya naon ge. Awak mah dia nama. Cobi, udah keangkat tuh. Angkat sedikit. Cukup Mas. Demikianlah sahabat perjalanan tirakat kita di Gunung Rengganis, tepatnya di Makom Dayah Luhur, di Makom para kasepuhan Sumedang Larang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa nafsi bitaqallah wa akhiru da'wahum taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.